Halo, selamat datang di video presentasi ini. Aku Indra Deslaini dan di video ini aku akan bahas topik yang berjudul penelusuran dan tinjauan literatur bioforensik. Nah, bioforensik ini ilmu yang menarik karena memadukan disiplin ilmu biologi dan forensik dalam membantu proses penyelidikan dan identifikasi dari suatu tindak pidana. Melalui tinjauan literatur ini, kita akan melihat bagaimana perkembangan dan penerapan bioforensik di berbagai penelitian dan kasus nyata. Yuk kita mulai penelusurannya. Bioforensik adalah bidang ilmu multidisipliner yang menggabungkan bidang biologi, ekologi, genetika molekuler, mikrobiologi, dan ilmu forensik untuk mengungkap kasus hukum melalui analisis bukti biologis. Mencakup jejak serbuk sari, DNA, mikroorganisme, dan sidik mikrobioma. Peran teknologi modern juga penting dalam bioforensik, di mana kemajuan teknologi seperti next generation sequencing, whole genome sequencing, dan AI menjadikan bioforensik krusial dalam investigasi kejahatan modern. Karena bukti biologis sangat penting dalam pembuktian hukum. Di sini kita akan menelaah 4 artikel bioforensik yang termasuk ke dalam palinologi, mikrobiologi, analisis DNA, dan integrasi AI dalam penyelidikan ilmiah. Untuk artikel yang pertama, kita akan membahas artikel palinologi forensik yang ditulis oleh Vanessa, Teresa, dan Pablo pada tahun 2024. Artikel ini meneliti potensi serbuk sari atau polen sebagai bukti forensik di wilayah tropis daratan tinggi Bolivia yang membandingkan komposisi serbuk sari dari tanah dan sepatu relawan di 3 lokasi yang berbeda. Hasilnya menunjukkan komposisi serbuk sari pada alas kaki sangat dipengaruhi vegetasi dan lingkungan. Faktor seperti kelembapan dan degradasi serbuk sari juga mempengaruhi transfer. Studi ini berkontribusi pada palinologi forensik di daerah tropis. Artikel ini juga menekankan pentingnya basis data lokal dan standarisasi metode ekstraksi serbuk sari untuk validitas forensik yang lebih baik. Yang kedua adalah artikel dari Huya Yuan dan 5 lainnya yang meninjau transisi mikrobiologi forensik dari metode konvensional ke teknologi molekuler dan AI. Teknik seperti NGS, WGS, dan analisis metagenomik yang memungkinkan identifikasi komunitas mikroba beresolusi tinggi. Tantangan utama dari metode ini meliputi keterbatasan referensi genom, kurangnya standarisasi protokol, dan kebutuhan validasi multidisipliner agar bukti mikrobioma diterima secara legal. Integrasi bioinformatika, sekuensik, dan AI adalah masa depan mikrobiologi forensik. Artikel yang ketiga yaitu artikel dari ABB dan 2 lainnya yang membahas teknik analisis DNA forensik seperti STR, SNP, dan mitokondria DNA serta inovasi epigenetik melalui metilasi DNA. STR adalah yang utama digunakan tetapi tidak bisa digunakan untuk sampel yang rusak sehingga digunakan SNP dan mitokondria DNA. CRISPR-Cas9 dan Oxford Nanopore Mini-On memungkinkan analisis DNA di lapangan. Namun, tantangan meliputi interpretasi DNA campuran, privasi data genetik, dan kurangnya standar internasional. Artikel ini menekankan pengembangan analisis DNA forensik harus sejalan dengan protokol valid dan akuntabilitas etik tinggi agar sah dalam proses hukum. Artikel yang terakhir adalah artikel yang diambil dari Oliveira dan 8 lainnya yang membahas penerapan next generation sequencing dalam identifikasi mikroorganisme dari sampel forensik. 2 pendekatan utama dari artikel ini yaitu targeting amplification sequencing dan whole metagenome sequencing.
Keunggulan dari Next Generation Sequencing ini meliputi sensitivitasnya yang tinggi dan kemampuan dalam menganalisis berbagai sampel simultan. Kompleksitas bioinformatika, variabilitas data, dan keterbatasan data referensi mikroba menjadi tantangan tersendiri dari metode ini. Next Generation Sequencing digunakan dalam investigasi kriminal, wabah penyakit, dan resistensi antibiotik. Kolaborasi multidisipliner antara ilmuwan, ahli hukum, dan bioinformatikawan penting untuk keandalan dan penerimaan hukum. Oke, perbandingan dari artikel-artikel yang sudah kita telusuri tadi, yaitu didapat 3 poin. Poin pertama tentang palinologi yang diambil dari artikel Cerdo Gonzalez yang memperkuat pendekatan lapangan menggunakan serbuk sari sebagai bioindikator lokasi geografis. Metode ini sederhana dan berbasis lokal, namun hasilnya bergantung pada faktor lingkungan dan akurasi basis data palinologi. Yang kedua yaitu analisis DNA dan Next Generation Sequencing oleh ABB et al. Dan Oliveira et al. Yang menekankan pendekatan molekuler dan teknologi tinggi. Analisis DNA menawarkan ketepatan tinggi, sementara Next Generation Sequencing memperluas cakupan ke komunitas mikroba yang kompleks. Yang ketiga yaitu AI dan komputasi oleh Yuan et al. Yang melengkapi dengan analisis komputasi melalui algoritma AI yang mempercepat identifikasi dan klasifikasi sampel mikrobiom pada bioforensik. Setiap pendekatan ini memiliki keunggulan dan keterbatasan, di mana palinologi unggul dalam pelacakan geografis, DNA efektif dalam identifikasi individu, mikrobiom menawarkan cakupan ekologis luas, dan AI berpotensi besar dalam efisiensi analisis. Dan berikut adalah perbandingan antara metodologi, temuan utama, keunggulan dan tantangan dari keempat artikel yang kita telusuri tadi. Kesimpulannya, telah artikel ini menunjukkan keberagaman pendekatan dalam bioforensik modern dari data lingkungan yaitu palinologi hingga data molekuler yaitu DNA, mikrobioma yaitu Next Generation Sequencing dan komputasi yaitu berupa AI. Keberhasilan bioforensik masa depan bergantung pada integrasi metode ini. Kemajuan teknologi membawa tantangan baru, yaitu standarisasi protokol, validasi lintas disiplin, dan perlindungan privasi data biologis. Bioforensik memerlukan kerangka regulasi etika dan dukungan kebijakan yang kuat. Diperlukan upaya kolaboratif dari akademisi, penegak hukum, dan pengambil kebijakan untuk memastikan bukti biologis digunakan secara sah dan adil dalam sistem peradilan. Berikut adalah pustaka penelusuran keempat artikel tersebut. Sekian pemaparan presentasi ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.